Jemaat Tuhan Shalom, selamat pagi. Bersyukur karena kita berjumpa lagi di pagi hari ini untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya percaya kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan bersama dengan kita semua. Izinkan saya untuk mengajak jemaat Tuhan semua untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan seri yang baru setelah kita selama 10 kali berturut-turut merenungkan firman Tuhan dengan topik yang sama. Dan di seri yang berikut ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul besar Orang Kristen yang Bertumbuh. Seperti seorang petani, ketika menanam sesuatu mengharapkan apa yang ditanamnya bertumbuh, menjadi besar, kuat, dan menghasilkan buah. Demikian juga orang percaya ketika Tuhan tanam, harapannya orang percaya imannya bertumbuh, kuat, lalu kemudian menghasilkan buah. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama adalah Matius pasal yang ke-13. Kita akan membaca ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa yang mendengar, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sebagai pembacaan firman Tuhan, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi judul kita adalah orang Kristen yang bertumbuh. Bagaimana supaya kita bertumbuh, supaya iman kita bertumbuh, supaya kehidupan kita tidak stagnan, kehidupan rohani kita tidak hanya begitu saja, tapi mengalami progres. Firman Tuhan mengajar bahwa pertumbuhan, bahwa iman kita, bahwa pengenalan kita akan firman Tuhan itu diibaratkan seperti sebuah benih, sebuah biji yang ditaburkan, lalu kemudian harapannya biji itu akan bertumbuh. Prinsip yang pertama, kebenaran yang pertama yang kita perlu pelajari dan renungkan bersama-sama adalah ketika kita membaca teks firman Tuhan ini, di sana dikatakan Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan seorang penabur yang dia waktu itu keluar untuk menaburkan benih. Yang menarik adalah sang penabur ini menaburkan benih ke semua jenis tanah. Kalau tanah itu hati di dalam ayat 10 dan seterusnya, maka sebenarnya Tuhan memberikan kesempatan untuk setiap hati menerima firman Tuhan. Menarik sekali ketika merenungkan bagian firman Tuhan ini, sebenarnya setiap hati diberikan kesempatan untuk menerima firman Tuhan, lalu kemudian diizinkan untuk mengalami pertumbuhan. Siapapun kita, bagaimana latar belakang kita, sebenarnya kasih Tuhan cukup buat kita. Tuhan memberikan kesempatan, firman-Nya menyentuh setiap kita. Firman-Nya terbuka, tersedia, dan siap mengubah kehidupan kita. Tuhan tidak memilih tanah. Tuhan ingin semua hati menikmati sentuhan firman-Nya. Tuhan ingin supaya setiap hati mendapatkan anugerah dan mengalami pembaharuan serta pertumbuhan. Termasuk hati kita ketika pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Firman-Nya untuk kita semua. Biarlah kebenaran ini membuat kita sadar betapa Tuhan mengasihi kita, karena setiap waktu Tuhan memberikan nasihat kepada kita semua. Hal berikutnya akan kita pelajari di renungan berikutnya, tetapi kebenaran pertama menyadarkan kepada kita betapa Tuhan itu mengasihi kita dan memberikan kesempatan setiap hati untuk mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kasih-Mu yang memberikan kesempatan untuk kami semua mendapat firman Tuhan. Kami bersyukur karena kasih-Mu. Kami percaya juga firman-Mu punya kekuatan untuk mengubah kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.